Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khotib. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fonologi, yakni sejarahnya dan juga tentang macam-macam fonologi dan juga sesuatu yang ada di dalam fonologi, baik itu dalam fonologi Arab maupun fonologi umum. Baiklah, bahasa adalah sebuah sistem tanda yang disepakati untuk dipergunakan oleh anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Bahasa merupakan etnitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat penuturnya. Oleh sebab itu, bahasa memiliki peranan dan posisi yang penting dalam komunikasi sosial. Hal ini sesuai dengan wujud manusia sebagai Homo sapiens, sekaligus sebagai Homo longius. Kemampuan dalam berbahasa, seorang penutur dituntut untuk memiliki keterampilan. Menurut Chomsky, dalam bahasa ini terdapat dua keterampilan yang harus dimiliki oleh penutur bahasa, yaitu kompeten dan performa. Ketika seorang pengguna bahasa berbicara, ia sekaligus menggunakan kedua keterampilan itu, yaitu mengatur tata bahasa dan menggunakan penguasaan yang ada dalam diri secara keseluruhan. Hal ini digunakan oleh pengguna bahasa dalam berbicara agar maksud dan tujuan yang ingin disampaikan itu dapat dipahami. Di antara banyak bahasa yang digunakan dalam menyampaikan maksud dan tujuan serta mengekspresikan diri, terdapat salah satunya adalah bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan 27 negara di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Sebagai bahasa yang paling banyak menyandang atribut bahasa kitab suci, hadis, bahasa Arab juga menjadi bahasa yang resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada 18 Desember 1973. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para ilmuwan dan linguistik untuk meneliti bahasa Arab tersebut. Langkah utama yang perlu dilakukan dalam mengkaji linguistik Arab adalah meneliti bunyi-bunyi bahasa yang keluar dari alat ucap. Kemudian dilanjutkan dengan studi analisis baik morfologi, sintaksis, dan seterusnya. Baiklah, fonologi ini merupakan materi dasar dalam kajian linguistik yang membicarakan persoalan tentang bunyi bahasa yang diujarkan lewat alat ucap. Bunyi bahasa yang memperdulikan arti atau fonetik maupun tidak, yaitu fonemik. Bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan akan menghasilkan beribu-ribu kata yang bervariasi dan bermakna. Demikian pula dari rangkaian kata-kata yang tersusun akan menghasilkan beribu-ribu kalimat hingga menjadi bahasa yang kompleks. Fonologi dalam lintas sejarah dapat dikategorikan ilmu yang lama sekaligus ilmu yang baru. Dianggap sebagai yang baru dikarenakan fonologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, tumbuh dan berkembang pada abad ke-19 setelah era kebangkitan strukturalisme Eropa yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini dianggap sebagai bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan juga Albert Cecil tahun 1915 atau 2 tahun setelah Ferdinand de Saussure meninggal. Buku yang diterbitkan itu berdasarkan catatan kuliah selama Ferdinand de Saussure mengajar di Universitas Jenewa. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dalam versi Inggris diterjemahkan oleh Wade Beskin tahun 1966 dan versi Indonesia diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat. Fonologi dianggap ilmu yang lama dikarenakan fonologi telah dikaji berbagai negara seperti India, Yunani, dan juga Romawi. Masuknya ilmu bunyi ini ke dunia barat bermula dari terjemahan Max Muller terhadap buku Res Veda Pratisakya yang tertulis dalam bahasa Sanskerta sekitar tahun 1856. Di Yunani, ilmu bunyi ini dianggap sebagai dari ilmu tata bahasa yang berhubungan erat dengan derivasi, etimologi asal kata, semantik atau arti kata, dan penuturan kata pada kalimat pada awalnya. Ilmu bunyi dikenal di Yunani masih sangat sederhana, yang belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Plato beliau inilah memperkenalkan adanya alufun dan vokal dalam konsonan bahasa Yunani. Ilmuwan yang pertama menggunakan istilah fonetik ini, salah satu cabang ilmu fonologi adalah ilmuwan Prancis yaitu Bizoga. Dalam penelitiannya tentang huruf yang digunakan warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka yang diadakan pada tahun 1797. Kemudian disusul oleh Champollion pada tahun 1822 dalam penelitiannya tentang fonetik hieroglif.
dan juga diteruskan lagi oleh Kirby pada tahun 1826. Pada tahun 1841, R. Gilata menggunakan istilah bunyi cabang ilmu fisika yang khusus berkenaan dengan bunyi fonetik. Akustik yang mengkaji bunyi menurut sifat-sifatnya sebagai getaran udara dengan memandang bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi. Pada tahun 1875, Brook dan Schleiermacher menggunakan istilah ilmu sebagai salah satu bidang ilmu psikolog yang khusus berkenaan dengan ucapan pada tahun 1881. Sievers menggunakan istilah ilmu bunyi dengan maksud ilmu tentang bunyi bahasa seperti pengertian yang kita kenal sekarang ini. Jauh sebelum Gezoga meneliti, pada abad kedua Hijriah, fonologi telah memiliki akar historis yang kuat di tanah Arab, tepatnya sejak Al-Quran diturunkan. Dalam lembar sejarah ilmu-ilmu yang berkembang di dunia Islam di periode awal, fonologi ini memiliki posisi yang sangat vital dan penting dalam menjaga kemurnian bacaan Al-Quran agar terhindar dari distorsi, baik bacaan maupun makna. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan juga sifat bunyi-bunyi Al-Quran, yaitu fonologi ini dengan sangat detail, melebihi dari deskripsi yang dilakukan ilmuwan lain. Sampai sekarang ilmu itu bunyi Al-Quran tersebut mereka populerkan dengan nama ilmu tajwid dan juga ilmu qiraat. Ilmu tajwid dan ilmu qiraat ini termasuk ilmu yang pertama lahir setelah lahirnya Islam. Ketika Ubaid Qasim bin Salam pada tahun 234 Hijriah dengan bukunya yang berjudul Al-Qiraat, kemudian disusul oleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Haqqani dengan meluncurkan kumpulan syairnya yang diberi nama dengan qasidah Al-Haqqaniyah yang berisikan bunyi-bunyi Al-Quran. Belum lagi dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada tahun 100 hingga 170 Hijriah telah menyusun sebuah kamus dengan menggunakan sistem bunyi bahasa Arab berjudul Al-Ain, yang entry-nya itu disusun berdasarkan makhraj bunyi yang terjatuh di tenggorokan sampai yang terdekat pada organ mulut dan sekitarnya. Upaya Khalil bin Ahmad ini, Al-Farahidi ini, dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Sibawayh, yaitu Imam Sibawayh pada tahun 1148 Hijriah, dengan menyusun sebuah buku dengan nama Alkitab yang terdiri dari 4 jilid. Dalam jilid keempat beliau itu membuat bab khusus tentang bunyi dan membuat namanya dengan bab Al-Idgham yang termasuk dalam pembahasan fonologi. Menurutnya huruf Arab itu berjumlah 29 dan kadang sampai berjumlah 35 jika didasarkan pada bacaan Al-Quran dan syair, dan bahkan mencapai 45 jika didasarkan pada huruf yang jarang digunakan oleh orang Arab. Kemudian Ibnu Sina yang lebih dikenal dengan Avicenna di dunia barat, salah satu cendekiawan muslim yang juga mengembangkan ilmu ini, tidak hanya menuliskannya pada buku yang berjudul Risalah Asbab Hudus Al-Huruf, namun juga dicantumkan dalam bukunya yang berjudul Al-Qanun fil Tib dalam bab Tasyri' Al-Hanjarah dan Asyifa dalam bab Hasan Al-Hassan. Ibnu Sina ini dalam mengulas materi fonologi Arab bukan hanya menggunakan metode analisis fisiologis, namun juga menggunakan analisis fisiologis filosofis yang dikembangkan dalam filsafat. Sehingga dalam pembahasan fonologi Arabnya mencakup berbagai aspek meski tidak sedetail buku-buku fonologi modern. Di pihak lain juga Abu Al-Fath Usma Ibnu Jinni Al-Mausuli yang wafat pada tahun 392 Hijriah dalam bukunya Sirru Sinat Al-I'rab telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, dan juga sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan juga pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal tipis dan juga qalqalah. Nah, belum lagi dengan bukunya kedua berjudul Al-Khasa'is yang menggunakan metode sosiologis untuk menjelaskan teori-teori linguistiknya. Hal ini menunjukkan bahwa linguis Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi yang populer dengan nama fonologi. Baiklah, itu mungkin sejarah daripada fonologi. Pengertian fonologi merupakan cabang ilmu yang akan mempelajari tentang bahasa, bunyi, dan juga proses terbentuknya dan juga berubahnya bunyi. Dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi dengan orang lain, fonologi ini memiliki daya tarik sendiri untuk ditelaah lebih jauh, bahkan terutama dalam kalangan mahasiswa. Apalagi jika mengingat banyak bahasa yang Indonesia ini banyak sekali, bahkan setiap daerah sekalipun memiliki bahasa sendiri yang unik. Tentunya hal ini juga akan mempengaruhi fonologi.
Selanjutnya, objek yang dikaji dalam fonologi dan juga jenisnya fonologi. Yang pertama itu objeknya merupakan objek pembahasan yang berjudul fonetik. Fonetik ini adalah bagian fonologi yang mencari tahu bagaimana bunyi itu dihasilkan. Fonetik ini juga adalah bunyi bahasa yang kemudian dilafalkan atau diucapkan dari ucap manusia. Selanjutnya fonemik. Fonemik ini juga bagian daripada fonologi yang mempelajari terhadap bunyi didasarkan pada fungsi sebagai pembeda arti. Jadi dalam pelafalan bunyi ada bunyi yang memiliki penekanan makna yang berbeda. Apalagi dengan keberagaman bahasa Indonesia. Banyak bahasa daerah yang mempengaruhi fonologi. Itulah objek kajian fonologi jika dipelajari lebih dalam lagi. Masih banyak unsur penting yang kita harus pelajari yang lebih mendetail dalam kajian fonologi ini, terutama dalam kajian sastra ini atau sastra bahasa. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.